setiap orang itu sebenarnya nggak boleh hidup miskin, nggak layak hidup miskin. Okay. Ada caranya untuk bisa hidup quote unquote kaya. Ya. Menjadi kaya itu bukan rahasia, tidak ada misterinya. Itu ilmu yang bisa dipelajari. Teman-teman, apa kabar? Halo. Aduh, senang banget ya hari ini kita bisa ketemu di tayangan perdana dari program Lestari Way. Ngapain sih Pak Alex itu bikin program kayak gini? Masih kurang kerjaan jadi bankers, jadi orang yang punya BPR nomor 2 Indonesia sekarang, nomor 1 di Bali. Mau jadi artis sekarang, Pak? Saya itu kepengen dipanggil sama Mary Riana di acara, karena kagak dipanggil. Jadi daripada nunggu panggilan, ya udah saya bikin acara sendiri aja. Oke. Emang Mary Riana aja yang bisa punya show gitu ya. Oke, Lestari Way ini apa sih Pak Alex? Cerita dulu deh sebelum kita masuk ke topik kita hari ini. Jadi di Lestari itu kita punya mission statement. Ya. Mission statementnya apa? Satu, ya, mission itu adalah sesuatu tujuan perusahaan yang beyond business, ya, di luar bisnis, di luar berapa profit, berapa market share dan sebagainya. So di BP Lestari kita punya mission statement, satu, empowering entrepreneurs, itu judulnya. Jadi kita mau memberdayakan para pengusaha, ya, para UKM, para pebisnis, para startup. Kita mau coba memberdayakan. Itu satu, empowering entrepreneurs. Yang kedua, mission statementnya mengatakan financial planning for everyone. Jadi saya merasa bahwa setiap orang itu sebenarnya nggak boleh hidup miskin, nggak layak hidup miskin. Ya. Ada caranya untuk bisa hidup quote unquote kaya. Ya. Menjadi kaya itu bukan rahasia, tidak ada misterinya. Itu ilmu yang bisa dipelajari. Jadi satu, empowering entrepreneurs. Yang kedua adalah financial planning for everyone. Yang ketiga, kita di Lestari nyebutnya sebagai University of Life. Jadi kita mau BPR Lestari dan afiliasinya, karena sekarang sudah ada afiliasinya di Jawa, itu bukan sebagai semata tempat kerja, tetapi juga tempat belajar. Ya. Tempat mereka meningkatkan kualitas hidupnya, tempat mereka meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi kita sebutnya sebagai University of Life. Empowering entrepreneurs, financial planning for everyone, dan University of Life. And at the end, setiap orang di Lestari itu punya misi untuk make an impact, membuat perubahan, membuat impact terhadap lingkungannya. Lestari Way ini adalah apa-apa yang saya belajari, apa-apa yang saya pernah kerjakan berdasarkan pengalaman selama merintis professional career itu 28 tahun sampai hari ini, yang akan saya sharing, ya, kepada siapa? Kepada para lestarian. Ya, ada 700 lestarian, karyawan Lestari yang bergabung di kami. Jadi tujuannya adalah saya mau menyampaikan ini loh yang saya ajarin, ya, kepada para lestarian. Kedua adalah kepada extended family dari Lestari, para nasabah kita. Ya. Dan kemudian kepada siapa aja yang punya minat untuk membangun bisnis dan menciptakan kekayaan, wealth creations. Ya. Jadi kalau udah ngomongin soal wealth creation, kekayaan gitu ya Pak ya, mungkin di masa sekarang ini itu bikin orang jadi miris banget gitu. Pak Alex, ini kan kita lagi ngerasa, semua orang lagi ngerasa bahwa ini adalah krisis yang terbesar, terhebat, terheboh, yang bisa menjatuhkan tatanan yang sudah dibuat itu hanya dalam waktu mungkin 2 bulan ya, yang benar-benar kerasa gitu. Bahkan jadi gini Pak Alex, kenapa kita bilang kan krisis itu dari dulu ada aja terus ya. Kalau yang di Bali ada bom Bali lah, ada yang tahun 98 lah, segala macam gitu ya. Tapi nggak semua orang rasanya ngerasain. Tapi kalau sekarang ini sampai yang orang yang sudah punya penghasilan yang baik, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan dia nggak bisa beli beras loh, nggak usah ngomong yang lainnya gitu, mau makan aja kayaknya susah.
Kebayang nggak Pak, dulu orang itu punya gaji puluhan juta, sampai itu sempat viral juga kalau Pak Alex sempat bacakan di Jakarta, orang bilang, aduh saya perlu BLT nih, bantuan langsung tunai. Gaji saya itu 20 juta, dipotong 50%, jadi tinggal 10 juta, tapi saya nggak punya duit untuk makan. Karena 5 juta untuk bayar rumah, 4 juta untuk bayar mobil, tinggal 1 juta, nggak cukup pakai bayar untuk beli beras dan sebagainya. Terus belum lagi masalah, aku udah punya investasi kok, jadi tenang-tenang. Tapi ternyata investasinya nggak jadi apa-apa juga sekarang gitu kan. Atau aku udah bikin nih mau bisnis, tiba-tiba kayak gini kondisinya. Terus yang ada mah barang yang banyak gitu yang untuk bisnis, entah mereka mau bikin apa-apa gitu, tapi terus nggak bisa. Jadi kalau sekarang ngomongin kaya kan agak miris gitu ya Pak ya. Iya, daripada Pak Alex gimana nih? Karena semua orang ngomongin krisis. Ya. Jadi saya milih ngomongin yang lain. Bagaimana kalau saya bicara mengenai kehidupan setelah krisis? Okay. Ada nggak kehidupan setelah krisis? Pasti ada. Ada. Jadi after krisis akan ada kehidupan. Jadi saya mau bicara mengenai kehidupan setelah krisis ini. Nah, pertanyaannya Vina tadi jelas, menarik. Saya punya gaji banyak. Tiba-tiba sekarang 2 bulan habis. Krisis nggak bisa beli beras, minta BLT, ya, dan sebagainya gitu kan. Nah, saya itu, papa saya cerita kalau waktu saya kecil, kalau saya ambil es batu dari freezer, saya ambil es, ya kan. Kemudian tempatnya saya taruh lagi, masukin ke dalam freezer ya. Ke dalam freezer. Nah, saya selalu dimarahin sama ayah saya, ya. Ayah saya bilang, itu orang yang tidak memikirkan masa depan. Masa depan. Ya. Karena nggak isi lagi air esnya. Ya. Jadi kalau mau ambil es batunya ambil, isi lagi, taruh lagi ke freezer. Ya, sehingga nanti mau ambil es lagi ada. Karena saya nggak isi airnya, ayah saya marahin saya bahwa itu adalah orang yang nggak memikirkan masa depan. Jadi hidup untuk hari ini gitu ya. Jadi poin saya bersimpati kepada teman-teman yang sekarang lagi sulit. Tetapi itu adalah pelajaran itu adalah pelajaran kita sekarang. Ya. Dan katanya pelajaran hanya merupakan dosa jika kita tidak belajar darinya. Ya. Mistakes is sin. Kalau kita tidak belajar dari kesalahan tadi. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya coba untuk koreksi. Bukan coba koreksi. Saya akan mencoba memberikan perspektif yang berbeda di acara ini. Ya. Contoh tadi, ketika Anda punya uang 20 juta, ya, so berapa banyak Anda spend per bulan harusnya? Kalau Anda habisin 20 juta lagi, Anda mulai 20 juta, nah kalau terjadi krisis seperti sekarang, kita nggak punya duit. Ya. Jadi kesalahan banyak orang adalah tidak memikirkan masa depan. Jadi ini istilah Sunda ya, kalau saya ngomong istilah Sunda itu ada 2 istilah yang menarik. Satu, engke kumaha. Oke. Yang satu lagi adalah kumaha engke. Artinya Pak? Engke kumaha itu adalah nanti bagaimana. Ya, sebenarnya kalau kumaha engke bagaimana nanti. Ya. So 2 kalimat ini sempurna menggambarkan bagaimana kita harus bersikap sebenarnya. Ya. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pebisnis berpikirnya nanti bagaimana, atau kita berpikirnya bagaimana nanti.